Ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI, sekarang juga semua meledak. Pengakuan Ilham Aidit, putra kandung dari Dipa Nusantara Aidit, telah menjadi pukulan telak bagi mereka yang selama puluhan tahun sibuk menutupi fakta tentang asal-usul sang pemimpin PKI. Selama ini, Rabithah Alawiyah dan sebagian kelompok Baklawi berulang kali menyangkal bahwa DN Aidit berasal dari golongan mereka. Rupanya dia dulu waktu kecilnya pernah dipelihara Habib, kemudian lari nyasar sesat ke PKI. Nah, itulah dibuatnya ujung namanya DN Aidit, penyimpangan. Dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah SAW. Kesaksian anaknya sendiri yang diwawancara oleh Harian Republika, namanya Pak Ilham Aidit. Nah, Pak Ilham Aidit itu menjelaskan bahwasanya kakeknya beliau itu menceritakan leluhur mereka itu memang ke jalur Al-Aidit Ba'alawi Yaman. Namun ketika pengakuan itu muncul dan ternyata sejalan dengan data arsip negara, tembok klarifikasi yang mereka bangun runtuh seketika. Keterangan dari keluarga inti Aidit sendiri tak bisa dibantah dengan dongeng silsilah buatan. Setiap September menjelang peringatan G30S PKI, ada satu pola yang selalu berulang. Kelompok Baklawi paling lantang bersuara tentang kebangkitan PKI. Mereka mengisi mimbar-mimbar ceramah, panggung diskusi, dan video-video viral dengan narasi yang menakut-nakuti umat Islam. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, maka semua kita turun ke jalan. Bawa senjata kita. Habisi antek-antek PKI, saudara. Mereka menampilkan diri seolah menjadi korban utama tragedi 1965, seakan-akan PKI pada masa itu mencabut nyawa orang-orang dari golongan mereka. Narasi ini diulang, digemakan, diperkuat, hingga masyarakat menganggapnya sebagai kebenaran. Namun perlahan-lahan, berkat keterbukaan arsip dan banyaknya riset independen, masyarakat semakin sadar bahwa klaim itu tidak berdiri di atas fondasi sejarah yang kuat. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada satupun tokoh dari golongan mereka yang tercatat menjadi korban langsung kekejaman PKI. Justru sebaliknya, sejumlah tokoh penting PKI lah yang diduga kuat berasal dari kelompok mereka. Ketika kesadaran ini mulai menyebar, narasi tentang kebangkitan PKI yang dulu begitu deras kini meredup. Mereka tampaknya menyadari bahwa kebenaran pelan-pelan terkupas, dan apa yang selama ini mereka tuduhkan justru mengarah kembali kepada mereka sendiri. Disinilah muncul fenomena yang sudah lama menjadi tradisi, pembelokan sejarah. Setiap tokoh besar Nusantara yang dianggap berjasa, mereka buru-buru klaim sebagai bagian dari golongan mereka. Tidak peduli apakah tokoh tersebut jelas-jelas berasal dari kerajaan Jawa, Minangkabau, Sunda, atau Majapahit. Selama tokohnya besar, harum, dan dikenang, mereka akan berusaha menyambungkan silsilahnya kepada golongan mereka. Pangeran Diponegoro, misalnya, tokoh besar Perang Jawa, putra kandung Sri Sultan Hamengkubuwono III, tiba-tiba diklaim sebagai orang Yaman dari golongan mereka. Dua marga pun berebut mengakuinya. Begitu pula dengan Imam Bonjol, tokoh Minangkabau bersilsilah ulama Nusantara yang juga diklaim berasal dari marga bin Syahab. Bahkan KRT Sumodiningrat, Panglima Perang Kesultanan Yogyakarta yang memiliki darah Majapahit, juga tak luput dari klaim. Dan klimaksnya, para penyebar Islam yang dihormati seluruh bangsa Nusantara, Wali Songo, pun disebut berasal dari golongan mereka. Dengan cara ini, mereka ingin menanamkan persepsi bahwa golongan mereka adalah sumber peradaban Nusantara. Seolah-olah tanpa mereka, Islam tidak akan menyebar, kerajaan tidak akan berdiri, dan pahlawan-pahlawan Nusantara tidak akan lahir. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, maka kita masih nyembah pohon. Namun, ketika sampai pada tokoh yang benar-benar memiliki hubungan darah dengan mereka, tetapi memiliki sejarah kelam, semua sikap itu berubah. Mereka tidak mau mengakui DN Aidit. Bahkan mereka berusaha keras menghapus, memutar, dan memalsukan riwayat hidupnya. Mengapa? Karena mereka khawatir masyarakat menyadari kenyataan pahit
Pimpinan PKI yang punya peran besar dalam tragedi 1965 adalah bagian dari golongan mereka. Fakta itu terlalu berat untuk diterima, sehingga silsilah baru pun dibuat, lengkap dengan nama ayah baru, nama kakek baru, dan sejarah baru yang berdiri tanpa sumber. Tahun 2017, Rabita Alawiyah merilis surat resmi yang menyangkal bahwa DN Aidit adalah bagian dari Bani Ubaidillah. Di dalamnya mereka mencantumkan beberapa argumen, termasuk riwayat dan silsilah yang mereka buat sendiri. Dan disinilah masalah besar dimulai. Setiap poin dalam riwayat tersebut, ketika diuji dengan arsip resmi negara, bertabrakan satu sama lain. Pertama, mereka mengklaim bahwa nama asli DN Aidit adalah Jafar, dan ayahnya bernama Nuh. Huruf DN, menurut mereka, adalah singkatan dari Jafar bin Nuh. Klaim ini nyaris tidak masuk akal, sebab tidak ada satupun catatan sejarah di luar surat mereka yang menyebutkan nama tersebut. Bahkan Pustaka Nasional mencatat bahwa nama asli DN Aidit adalah Ahmad, dan ayahnya bernama Abdullah Aidit. Selain itu, kisah tentang Ahmad mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara juga bertentangan dengan riwayat buatan tersebut. Banyak sumber menyebut bahwa ayahnya Abdullah sempat menolak pergantian nama itu. Artinya, ayah DN Aidit bukan hanya tercatat, tetapi juga masih hidup dan terlibat langsung dalam kehidupan anaknya. Jadi dari mana datangnya nama Jafar bin Nuh? Jawabannya jelas, tidak ada sumber, kecuali riwayat karangan mereka sendiri. Kedua, mereka mengatakan bahwa kakek DN Aidit memang keturunan Baklawi, tetapi hanyalah kakek tiri. Namun mereka tidak menyebutkan siapa nama kakek tersebut. Mengapa? Karena penyebutan nama nyata akan membuka hubungan darah dan justru menguatkan data arsip resmi yang selama ini ingin mereka hapus. Alih-alih menyebutkan nama yang bisa dilacak, mereka memilih untuk mengambang, samar, dan menggantung. Ketiga, Rabita Alawiyah menyatakan bahwa ayah DN Aidit meninggal ketika Aidit masih kecil, sehingga ia dibawa bibinya ke Jakarta. Klaim ini runtuh total ketika diuji dengan fakta sejarah yang sudah tercatat dan dapat diverifikasi. Banyak arsip menyebutkan bahwa ayah DN Aidit bukan hanya masih hidup ketika Aidit pindah ke Jakarta, tetapi justru ayahnya sendiri yang meminta DN Aidit bersekolah di MHS. Bahkan pasca peristiwa Gedidapu S, ketika Angkatan Darat menyerbu rumah Aidit, mereka menemukan ayahnya, Abdullah Aidit, sedang menjaga cucunya. Abdullah kemudian ditangkap, dibantu oleh Perdana Menteri Khairul Saleh, dibebaskan, dan kembali ke Belitung sampai akhirnya wafat pada tahun 1969. Jika ayah Aidit wafat saat ia masih kecil, bagaimana mungkin ia masih ditemukan hidup tahun 1965? Bagaimana mungkin ia bisa ditangkap Angkatan Darat? Dan bagaimana mungkin catatan resmi negara mencatat kematiannya pada 1969? Semua ini menunjukkan bahwa silsilah buatan itu bukan sekadar keliru, tetapi direkayasa secara sadar. Dari semua kejanggalan tersebut, satu hal menjadi jelas. Ada upaya sistematis untuk menyembunyikan fakta bahwa DN Aidit adalah bagian dari golongan mereka. Mereka berusaha memisahkan diri dari sejarah kelam itu, bahkan dengan cara mengarang nama, mengarang silsilah, dan mengarang kisah yang tidak didukung satupun data sejarah resmi. Tujuan akhirnya sederhana, menjaga citra. Mereka ingin kelompoknya tetap terlihat suci, besar, berjasa, dan bebas dari noda sejarah. Namun inilah yang membahayakan. Sejarah yang dimanipulasi bukan hanya membohongi pembaca hari ini, tetapi juga merusak pemahaman generasi mendatang. Sejarah bukan milik kelompok tertentu. Sejarah adalah milik bangsa. Kebenaran, suka atau tidak suka, harus diterima apa adanya. Pengakuan Ilham Aidit menjadi titik balik besar dalam polemik ini. Suara dari darah daging sendiri yang mengakui apa adanya tidak bisa ditumbangkan oleh tumpukan riwayat yang tidak memiliki rujukan. Arsip negara yang telah puluhan tahun menjaga datanya jauh lebih kuat dibandingkan silsilah yang dibuat untuk menutupi kenyataan. Dan hari ini, ketika semakin banyak fakta terbuka, ketika arsip dan pengakuan keluarga saling menguatkan, kita harus berani menyatakan bahwa pemalsuan sejarah adalah kejahatan terhadap bangsa sendiri. Indonesia berhak tahu siapa gembong PKI itu sebenarnya. Indonesia berhak tahu siapa yang berjuang, siapa yang tertindas, siapa yang menipu, dan siapa yang mencoba mengaburkan semuanya. Kebenaran mungkin lama ditutup, tetapi ia tidak pernah mati. Dan hari ini, tabir itu mulai terbuka satu persatu.